persepsi dalam menyampaikan ke media. Namun pada intinya kami mewakili keluarga selaku kuasa hukum keluarga berharap agar kasus ini dapat terang benderang, karena ada beberapa hal yang menjadi kegelisahan pihak keluarga, diantaranya adalah penerapan pasal yang digunakan. Pihak keluarga sangat yakin bahwa ini bukan hanya sekedar penganiayaan yang menyebabkan kematian, tapi ini juga termasuk pembunuhan. Kemudian yang berikutnya adalah kegelisahan keluarga mengenai motif yang sesungguhnya, karena keluarga sangat terganggu sekali dengan pemberitaan yang ada di media yang menyebutkan bahwa almarhum meninggal karena menggoda seorang wanita dan terjadi perselisihan pemukulan di situ. Itu yang menyebabkan keluarga sangat terganggu, karena menurut pengakuan keluarga, almarhum ini adalah orang yang sangat jauh dari rokok, minuman keras, apalagi narkotika. Keluarga ya punya keyakinan itu. Iya, keluarga punya keyakinan kuat selama ini tidak ada riwayat almarhum melakukan hal-hal yang negatif. Kompolnas mengungkapkan bahwa dalam penyelidikan kasus kematian Brigadir Nur Hadi terbuka peluang penggunaan pasal pembunuhan. Adapun sebelumnya, penyidik Polda NTB menerapkan pasal penganiayaan terhadap 3 tersangka termasuk atasan Nur Hadi. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono saat ditemui di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Sabtu 12 Juli mengatakan, berkas perkara kasus tewasnya Brigadir Nur Hadi saat ini tengah diteliti Kejaksaan Tinggi NTB. Menurut Arief, jaksa bisa memberikan masukan kepada penyidik untuk menerapkan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang ancaman hukumannya jauh lebih berat. Lebih lanjut dikatakan olehnya bahwa bisa saja dilakukan penambahan pasal berdasarkan pengembangan hasil penyidikan dan bukti-bukti yang sudah didapatkan selama ini. Adapun dalam kunjungannya, Arief turut meninjau langsung tempat kejadian perkara atau TKP tewasnya Brigadir Nur Hadi di Villa Tekek The Beach House, Gili Trawangan, Lombok Utara. Selain itu juga hotel tempat Nur Hadi menginap, serta klinik saat korban mendapat pertolongan dan dinyatakan meninggal dunia. Dari hasil pemantauan didapati bahwa tidak ada CCTV di villa tersebut. Arief juga mendapati kolam tempat tubuh Nur Hadi ditemukan berukuran kecil. Sementara itu saat bertemu dengan istri dan keluarga Nur Hadi di Dusun Lendangri, Desa Sembu, Kecamatan Armada, Lombok Barat, Arief menyampaikan bahwa pertemuan tersebut amanah dari Menko Polhukam, Kapolri, dan Kapolda NTB, yang menyampaikan pada keluarga Nur Hadi bahwa kini para pelaku sudah dipecat dari kepolisian dan mendekam di rutan Polda NTB. Dalam kunjungan Kompolnas itu, istri Nur Hadi, Elma Agustin, menyampaikan harapannya agar kepolisian bisa memberikan hak untuk anak-anak korban. Elma juga berharap agar para pelaku dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Ada pertanyaan dari publik, meskipun sudah ada 3 tersangka, tetapi Polda belum menetapkan siapa pelaku dari penganiayaan ini, pelaku utama ini. Seolah-olah Polda hanya setengah hati menetapkan tersangka ini. Bagaimana? Nah, begini, tidak setengah hati. Kan tadi sudah kami katakan bahwa berkas ini sudah dikirimkan tahap pertama ke Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi tadi sudah mengatakan menugaskan 5 jaksa peneliti. Ya kan? Jadi karena pada saat terakhir itu dari semasa hidupnya almarhum itu hanya ada 3 orang, 3 orang dan yang satu sudah meninggal, tinggal 2, ya kan? Itu pada saat terakhir. Dan jadi nanti akan diberikan asistensi dari jaksa secara formal siapa ini pelakunya. Itu yang penting. Masuk ke soal penerapan pasal. Iya, betul. Pak, benar Pak jaksa tadi, Kejaksaan Tinggi sudah mengatakan tidak menutup kemungkinan dengan jaksa peneliti itu tadi akan bisa diberikan masukan kepada penyidik. Ini harus ditambahkan pasal ini misalkan demikian, ya kan? Dan selama ini kan ada penerapan pasal 351, 359 dan Yunto 55, yaitu turut serta melakukan. Kalau nanti beliau mengatakan ini harus tindakan perkembangan daripada penyidikan dan bukti-bukti yang sudah dilaksanakan selama ini. Begitu. Jadi Mas ya. Keluarga Brigadir Muhammad Nur Hadi merasa keberatan dengan penyidik Polda NTB yang menerapkan pasal penganiayaan terhadap tewasnya anggota Propam tersebut.
Kuasa hukum keluarga Brigadir Nur Hadi, Giras Genta Triwikrama dan Kumar Gaurav menyampaikan, kliennya yakin kasus ini adalah tindak pidana pembunuhan, bukan penganiayaan. Dalam keterangan pada Minggu 13 Juli, Genta mengatakan pihak keluarga kini membutuhkan pendampingan hukum karena perkara yang makin rumit dan belum menemui kejelasan mengenai pelaku utama serta motif. Setidaknya ada 4 poin penting dalam pernyataan yang disampaikan pihak keluarga Nur Hadi. Pertama adalah soal keberatan sekaligus kekecewaan atas konstruksi hukum yang diterapkan. Pihak keluarga meyakini Nur Hadi jadi korban tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP. Menurut Genta, penerapan pasal yang lebih ringan tak mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Kedua, keyakinan keluarga berdasarkan sejumlah temuan, seperti pesan ancaman dari ponsel Nur Hadi yang dikirimkan seorang tersangka. Keluarga juga menepis kabar yang menyebut Nur Hadi terlibat penyalahgunaan narkoba hingga merayu teman perempuan tersangka seperti yang beredar di media. Ketiga, keluarga juga menyoroti kebijakan penahanan yang menempatkan 3 tersangka dalam satu lokasi tahanan meski berada di sel berbeda. Kondisi tersebut dianggap berpotensi memengaruhi independensi dan objektivitas keterangan yang disampaikan oleh masing-masing tersangka. Terakhir, keluarga menegaskan kepergian Nur Hadi secara tragis menimbulkan dampak psikologi bagi istri dan 2 anak yang ditinggalkannya. Selain itu juga berdampak pada sosial dan ekonomi keluarga korban. Menggali informasi lebih lanjut lagi, lebih mendetail dari pihak keluarga korban supaya tidak ada kesalahan persepsi dalam menyampaikan ke media. Namun pada intinya kami mewakili keluarga selaku kuasa hukum keluarga berharap agar kasus ini dapat terang benderang karena ada beberapa hal yang menjadi kegelisahan pihak keluarga, diantaranya adalah penerapan pasal yang digunakan. Pihak keluarga sangat yakin bahwa ini bukan hanya sekedar penganiayaan yang menyebabkan kematian, tapi ini juga termasuk pembunuhan. Kemudian yang berikutnya adalah kegelisahan keluarga mengenai motif yang sesungguhnya, karena keluarga sangat terganggu sekali dengan pemberitaan yang ada di media yang menyebutkan bahwa almarhum meninggal karena menggoda seorang wanita dan terjadi perselisihan pemukulan di situ. Itu yang menyebabkan keluarga sangat terganggu karena menurut pengakuan keluarga almarhum ini adalah orang yang sangat jauh dari rokok, minuman keras, apalagi narkotika. Keluarga masih punya keyakinan itu. Iya, keluarga punya keyakinan kuat selama ini tidak ada riwayat almarhum melakukan hal-hal yang negatif. Kompolnas mengungkapkan bahwa dalam penyelidikan kasus kematian Brigadir Nur Hadi terbuka peluang penggunaan pasal pembunuhan. Adapun sebelumnya, penyidik Polda NTP menerapkan pasal penganiayaan terhadap 3 tersangka termasuk atasan Nur Hadi. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono saat ditemui di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Sabtu 12 Juli mengatakan, berkas perkara kasus tewasnya Brigadir Nur Hadi saat ini tengah diteliti Kejaksaan Tinggi NTB. Menurut Arief, jaksa bisa memberikan masukan kepada penyidik untuk menerapkan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang ancaman hukumannya jauh lebih berat. Lebih lanjut dikatakan olehnya bahwa bisa saja dilakukan penambahan pasal berdasarkan pengembangan hasil penyidikan dan bukti-bukti yang sudah didapatkan selama ini. Adapun dalam kunjungannya, Arief turut meninjau langsung tempat kejadian perkara atau TKP tewasnya Brigadir Nur Hadi di Villa Tekek The Beach House, Gili Trawangan, Lombok Utara. Selain itu juga hotel tempat Nur Hadi menginap serta klinik saat korban mendapat pertolongan dan dinyatakan meninggal dunia. Dari hasil pemantauan didapati bahwa tidak ada CCTV di villa tersebut. Arief juga mendapati kolam tempat tubuh Nur Hadi ditemukan berukuran kecil. Sementara itu saat bertemu dengan istri dan keluarga Nur Hadi di Dusun Lendangri, Desa Sembu, Kecamatan Armada, Lombok Barat, Arief menyampaikan bahwa pertemuan tersebut amanah dari Menko Polhukam, Kapolri, dan Kapolda NTB yang menyampaikan pada keluarga Nur Hadi bahwa kini para pelaku sudah dipecat dari kepolisian dan mendekam di rutan Polda NTB.
Dalam kunjungan Kompolnas itu, istri Nur Hadi, Elma Agustin, menyampaikan harapannya agar kepolisian bisa memberikan hak untuk anak-anak korban. Elma juga berharap agar para pelaku dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Ada pertanyaan dari publik, meskipun sudah ada 3 tersangka, tetapi Polda belum menyatakan siapa pelaku dari penganiayaan ini, pelaku utama ini. Seolah-olah Polda hanya setengah hati menetapkan tersangka ini. Bagaimana? Nah, begini, tidak setengah hati. Kan tadi udah kami katakan bahwa berkas ini sudah dikirimkan tahap pertama ke Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi tadi udah mengatakan menugaskan 5 jaksa peneliti. Ya kan? Jadi karena pada saat terakhir itu dari semasa hidupnya almarhum itu hanya ada 3 orang, dan yang satu sudah meninggal, tinggal 2, ya kan? Itu pada saat terakhir. Dan jadi nanti akan diberikan asistensi dari jaksa secara formal siapa ini pelakunya. Itu yang penting. Masuk ke soal penerapan pasal. Iya, betul. Pak, benar Pak jaksa tadi, Kejaksaan Tinggi sudah mengatakan tidak menutup kemungkinan dengan jaksa peneliti itu tadi akan bisa diberikan masukan kepada penyidik. Ini harus ditambahkan pasal ini misalkan demikian, ya kan? Yang selama ini kan ada penerapan pasal 351, 359 dan Yunto 55, yaitu turut serta melakukan. Kalau nanti beliau mengatakan ini harus tindakan perkembangan daripada penyidikan dan bukti-bukti yang sudah dilaksanakan selama ini. Begitu. Jadi Mas ya. Keluarga Brigadir Muhammad Nur Hadi merasa keberatan dengan penyidik Polda NTB yang menerapkan pasal penganiayaan terhadap tewasnya anggota Propam tersebut. Kuasa hukum keluarga Brigadir Nur Hadi, Giras Genta Tiwikrama dan Kumar Gaurav menyampaikan, kliennya yakin kasus ini adalah tindak pidana pembunuhan, bukan penganiayaan. Dalam keterangan pada Minggu 13 Juli, Genta mengatakan pihak keluarga kini membutuhkan pendampingan hukum karena perkara yang makin rumit dan belum menemui kejelasan mengenai pelaku utama serta motif. Setidaknya ada 4 poin penting dalam pernyataan yang disampaikan pihak keluarga Nur Hadi. Pertama adalah soal keberatan sekaligus kekecewaan atas konstruksi hukum yang diterapkan. Pihak keluarga meyakini Nur Hadi jadi korban tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP. Menurut Genta, penerapan pasal yang lebih ringan tak mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Kedua, keyakinan keluarga berdasarkan sejumlah temuan seperti pesan ancaman dari ponsel Nur Hadi yang dikirimkan seorang tersangka. Keluarga juga menepis kabar yang menyebut Nur Hadi terlibat penyalahgunaan narkoba hingga merayu teman perempuan tersangka seperti yang beredar di media. Ketiga, keluarga juga menyoroti kebijakan penahanan yang menempatkan 3 tersangka dalam satu lokasi tahanan meski berada di sel berbeda. Kondisi tersebut dianggap berpotensi memengaruhi independensi dan objektivitas keterangan yang disampaikan oleh masing-masing tersangka. Terakhir, keluarga menegaskan kepergian Nur Hadi secara tragis menimbulkan dampak psikologi bagi istri dan 2 anak yang ditinggalkannya. Selain itu juga berdampak pada sosial dan ekonomi keluarga korban. Menggali informasi lebih lanjut lagi, lebih mendetail dari pihak keluarga korban supaya tidak ada kesalahan persepsi dalam menyampaikan ke media. Namun pada intinya kami mewakili keluarga selaku kuasa hukum keluarga berharap agar kasus ini dapat terang benderang karena ada beberapa hal yang menjadi kegelisahan pihak keluarga, diantaranya adalah penerapan pasal yang digunakan. Pihak keluarga sangat yakin bahwa ini bukan hanya sekedar penganiayaan yang menyebabkan kematian, tapi ini juga termasuk pembunuhan. Kemudian yang berikutnya adalah kegelisahan keluarga mengenai motif yang sesungguhnya, karena keluarga sangat terganggu sekali dengan pemberitaan yang ada di media yang menyebutkan bahwa almarhum meninggal karena menggoda seorang wanita dan terjadi perselisihan pemukulan di situ. Itu yang menyebabkan keluarga sangat terganggu karena menurut pengakuan keluarga almarhum ini adalah orang yang sangat jauh dari rokok
minuman keras, apalagi narkotika. Keluarga masih ya punya keyakinan itu. Iya, keluarga punya keyakinan kuat selama ini tidak ada riwayat almarhum melakukan hal-hal yang negatif. Kompolnas mengungkapkan bahwa dalam penyelidikan kasus kematian Brigadir Nur Hadi terbuka peluang penggunaan pasal pembunuhan. Adapun sebelumnya, penyidik Polda NTB menerapkan pasal penganiayaan terhadap 3 tersangka termasuk atasan Nur Hadi. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono saat ditemui di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat Sabtu 12 Juli mengatakan berkas perkara kasus tewasnya Brigadir Nur Hadi saat ini tengah diteliti Kejaksaan Tinggi NTB. Menurut Arief, jaksa bisa memberikan masukan kepada penyidik untuk menerapkan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang ancaman hukumannya jauh lebih berat. Lebih lanjut dikatakan olehnya bahwa bisa saja dilakukan penambahan pasal berdasarkan pengembangan hasil penyidikan dan bukti-bukti yang sudah didapatkan selama ini. Adapun dalam kunjungannya, Arief turut meninjau langsung tempat kejadian perkara atau TKP tewasnya Brigadir Nur Hadi di Villa Tekek The Beach House, Gili Trawangan, Lombok Utara. Selain itu juga hotel tempat Nur Hadi menginap serta klinik saat korban mendapat pertolongan dan dinyatakan meninggal dunia. Dari hasil pemantauan didapati bahwa tidak ada CCTV di villa tersebut. Arief juga mendapati kolam tempat tubuh Nur Hadi ditemukan berukuran kecil. Sementara itu saat bertemu dengan istri dan keluarga Nur Hadi di Dusun Lendangri, Desa Sembu, Kecamatan Armada, Lombok Barat, Arief menyampaikan bahwa pertemuan tersebut amanah dari Menko Polhukam, Kapolri, dan Kapolda NTB yang menyampaikan pada keluarga Nur Hadi bahwa kini para pelaku sudah dipecat dari kepolisian dan mendekam di rutan Polda NTB. Dalam kunjungan Kompolnas itu, istri Nur Hadi, Elma Agustin, menyampaikan harapannya agar kepolisian bisa memberikan hak untuk anak-anak korban. Elma juga berharap agar para pelaku dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Ada pertanyaan dari publik meskipun sudah ada 3 tersangka, tetapi Polda belum menetapkan siapa pelaku dari penganiayaan ini, pelaku utama ini. Seolah-olah Polda hanya setengah hati menetapkan tersangka ini. Bagaimana? Nah, begini, tidak setengah hati. Kan tadi sudah kami katakan bahwa berkas ini sudah dikirimkan tahap pertama ke Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi tadi sudah mengatakan menugaskan 5 jaksa peneliti, ya kan? Jadi karena pada saat terakhir itu dari semasa hidupnya almarhum itu hanya ada 3 orang, 3 orang dan yang satu sudah meninggal, tinggal 2, ya kan? Itu pada saat terakhir. Dan jadi nanti akan diberikan asistensi dari jaksa secara formal siapa ini pelakunya. Itu yang penting. Masuk ke soal penerapan pasal. Iya, betul. Pak, benar Pak jaksa tadi, Kejaksaan Tinggi sudah mengatakan tidak menuntut kemungkinan dengan jaksa peneliti itu tadi akan bisa diberikan masukan kepada penyidik. Ini harus ditambahkan pasal ini misalkan demikian, ya kan? Yang selama ini kan ada penerapan pasal 351, 359 dan Yunto 55, yaitu turut serta melakukan. Kalau nanti beliau mengatakan ini harus ditambahkan perkembangan daripada penyidikan dan bukti-bukti yang sudah dilaksanakan selama ini. Begitu. Jadi Mas ya? Keluarga Brigadir Muhammad Nur Hadi merasa keberatan dengan penyidik Polda NTB yang menerapkan pasal penganiayaan terhadap tewasnya anggota Propam tersebut. Kuasa hukum keluarga Brigadir Nur Hadi, Giras Genta Tiwikrama dan Kumar Gaurav menyampaikan, kliennya yakin kasus ini adalah tindak pidana pembunuhan, bukan penganiayaan. Dalam keterangan pada Minggu 13 Juli, Genta mengatakan pihak keluarga kini membutuhkan pendampingan hukum karena perkara yang makin rumit dan belum menemui kejelasan mengenai pelaku utama serta motif. Setidaknya ada 4 poin penting dalam pernyataan yang disampaikan pihak keluarga Nur Hadi. Pertama adalah soal keberatan sekaligus kekecewaan atas konstruksi hukum yang diterapkan. Pihak keluarga meyakini Nur Hadi jadi korban tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP. Menurut Genta, penerapan pasal yang lebih ringan tak mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan.
Kedua, keyakinan keluarga berdasarkan sejumlah temuan, seperti pesan ancaman dari ponsel Nur Hadi yang dikirimkan seorang tersangka. Keluarga juga menepis kabar yang menyebut Nur Hadi terlibat penyalahgunaan narkoba hingga merayu teman perempuan tersangka seperti yang beredar di media. Ketiga, keluarga juga menyoroti kebijakan penahanan yang menempatkan 3 tersangka dalam satu lokasi tahanan meski berada di sel berbeda. Kondisi tersebut dianggap berpotensi memengaruhi independensi dan objektivitas keterangan yang disampaikan oleh masing-masing tersangka. Terakhir, keluarga menegaskan kepergian Nur Hadi secara tragis menimbulkan dampak psikologi bagi istri dan 2 anak yang ditinggalkannya. Selain itu juga berdampak pada sosial dan ekonomi keluarga korban. Menggali informasi lebih lanjut lagi, lebih mendetail dari pihak keluarga korban supaya tidak ada kesalahan persepsi dalam menyampaikan ke media. Namun pada intinya kami mewakili keluarga selaku kuasa hukum keluarga berharap agar kasus ini dapat terang benderang karena ada beberapa hal yang menjadi kegelisahan pihak keluarga, diantaranya adalah penerapan pasal yang digunakan. Pihak keluarga sangat yakin bahwa ini bukan hanya sekedar penganiayaan yang menyebabkan kematian, tapi ini juga termasuk pembunuhan. Kemudian yang berikutnya adalah kegelisahan keluarga mengenai motif yang sesungguhnya, karena keluarga sangat terganggu sekali dengan pemberitaan yang ada di media yang menyebutkan bahwa almarhum meninggal karena menggoda seorang wanita dan terjadi perselisihan pemukulan di situ. Itu yang menyebabkan keluarga sangat terganggu karena menurut pengakuan keluarga almarhum ini adalah orang yang sangat jauh dari rokok, minuman keras, apalagi narkotika. Keluarga masih ya punya keyakinan itu. Iya, keluarga punya keyakinan kuat selama ini tidak ada riwayat almarhum melakukan hal-hal yang negatif. Kompolnas mengungkapkan bahwa dalam penyelidikan kasus kematian Brigadir Nur Hadi terbuka peluang penggunaan pasal pembunuhan. Adapun sebelumnya, penyidik Polda NTP menerapkan pasal penganiayaan terhadap 3 tersangka termasuk atasan Nur Hadi. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono saat ditemui di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Sabtu 12 Juli mengatakan berkas perkara kasus tewasnya Brigadir Nur Hadi saat ini tengah diteliti Kejaksaan Tinggi NTB. Menurut Arief, jaksa bisa memberikan masukan kepada penyidik untuk menerapkan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang ancaman hukumannya jauh lebih berat. Lebih lanjut dikatakan olehnya bahwa bisa saja dilakukan penambahan pasal berdasarkan pengembangan hasil penyidikan dan bukti-bukti yang sudah didapatkan selama ini. Adapun dalam kunjungannya, Arief turut meninjau langsung tempat kejadian perkara atau TKP tewasnya Brigadir Nur Hadi di Villa Tekek The Beach House, Gili Trawangan, Lombok Utara. Selain itu juga hotel tempat Nur Hadi menginap serta klinik saat korban mendapat pertolongan dan dinyatakan meninggal dunia. Dari hasil pemantauan didapati bahwa tidak ada CCTV di villa tersebut. Arief juga mendapati kolam tempat tubuh Nur Hadi ditemukan berukuran kecil. Sementara itu saat bertemu dengan istri dan keluarga Nur Hadi di Dusun Lendangri, Desa Sembu, Kecamatan Armada, Lombok Barat, Arief menyampaikan bahwa pertemuan tersebut amanah dari Menko Polhukam, Kapolri, dan Kapolda NTB yang menyampaikan pada keluarga Nur Hadi bahwa kini para pelaku sudah dipecat dari kepolisian dan mendekam di rutan Polda NTB. Dalam kunjungan Kompolnas itu, istri Nur Hadi, Elma Agustin, menyampaikan harapannya agar kepolisian bisa memberikan hak untuk anak-anak korban. Elma juga berharap agar para pelaku dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Ada pertanyaan dari publik, meskipun sudah ada 3 tersangka, tetapi Polda belum menetapkan siapa pelaku dari penganiayaan ini, pelaku utama ini. Seolah-olah Polda hanya setengah hati menetapkan tersangka ini. Bagaimana? Nah, begini, tidak setengah hati. Kan tadi sudah kami katakan bahwa berkas ini sudah dikirimkan tahap pertama ke Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi tadi sudah mengatakan menugaskan 5 jaksa peneliti, ya kan? Jadi karena pada saat terakhir itu dari semasa hidupnya almarhum itu hanya ada 3 orang dan yang 1 sudah meninggal, tinggal 2, ya kan?
itu pada saat terakhir. Dan jadi nanti akan diberikan asistensi dari jaksa secara formal siapa ini pelakunya. Itu yang penting. Masuk ke soal penerapan pasal Iya, betul. Pak, 38. benar Pak jaksa tadi, Kejaksaan Tinggi sudah mengatakan tidak menuntut kemungkinan dengan jaksa peneliti itu tadi akan bisa diberikan masukan kepada penyidik. Ini harus ditambahkan pasal ini misalkan demikian, ya kan? Yang selama ini kan ada penerapan pasal 351, 359 dan Yunto 55 yaitu turut serta melakukan. Kalau nanti beliau mengatakan ini harus tindakan perkembangan daripada penyidikan dan bukti-bukti yang sudah dilaksanakan selama ini. Begitu. Jadi Mas ya? Keluarga Brigadir Muhammad Nur Hadi merasa keberatan dengan penyidik Polda NTB yang menerapkan pasal penganiayaan terhadap tewasnya anggota Propam tersebut. Kuasa hukum keluarga Brigadir Nur Hadi, Giras Genta Triwikrama dan Kumar Gaurav menyampaikan, kliennya yakin kasus ini adalah tindak pidana pembunuhan, bukan penganiayaan. Dalam keterangan pada Minggu 13 Juli, Genta mengatakan pihak keluarga kini membutuhkan pendampingan hukum karena perkara yang makin rumit dan belum menemui kejelasan mengenai pelaku utama serta motif. Setidaknya ada 4 poin penting dalam pernyataan yang disampaikan pihak keluarga Nur Hadi. Pertama adalah soal keberatan sekaligus kekecewaan atas konstruksi hukum yang diterapkan. Pihak keluarga meyakini Nur Hadi jadi korban tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP. Menurut Genta, penerapan pasal yang lebih ringan tak mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Kedua, keyakinan keluarga berdasarkan sejumlah temuan seperti pesan ancaman dari ponsel Nur Hadi yang dikirimkan seorang tersangka. Keluarga juga menepis kabar yang menyebut Nur Hadi terlibat penyalahgunaan narkoba hingga merayu teman perempuan tersangka seperti yang beredar di media. Ketiga, keluarga juga menyoroti kebijakan penahanan yang menempatkan 3 tersangka dalam satu lokasi tahanan meski berada di sel berbeda. Kondisi tersebut dianggap berpotensi memengaruhi independensi dan objektivitas keterangan yang disampaikan oleh masing-masing tersangka. Terakhir, keluarga menegaskan kepergian Nur Hadi secara tragis menimbulkan dampak psikologi bagi istri dan 2 anak yang ditinggalkannya. Selain itu juga berdampak pada sosial dan ekonomi keluarga korban. Menggali informasi lebih lanjut lagi, lebih mendetail dari pihak keluarga korban supaya tidak ada kesalahan persepsi dalam menyampaikan ke media. Namun pada intinya kami mewakili keluarga selaku kuasa hukum keluarga berharap agar kasus ini dapat terang benderang karena ada beberapa hal yang menjadi kegelisahan pihak keluarga, diantaranya adalah penerapan pasal yang digunakan. Pihak keluarga sangat yakin bahwa ini bukan hanya sekedar penganiayaan yang menyebabkan kematian, tapi ini juga termasuk pembunuhan. Kemudian yang berikutnya adalah kegelisahan keluarga mengenai motif yang sesungguhnya. Karena keluarga sangat terganggu sekali dengan pemberitaan yang ada di media yang menyebutkan bahwa almarhum meninggal karena menggoda seorang wanita dan terjadi perselisihan pemukulan di situ. Itu yang menyebabkan keluarga sangat terganggu. Karena menurut pengakuan keluarga, almarhum ini adalah orang yang sangat jauh dari rokok, minuman keras, apalagi narkotika. Keluarga masih punya keyakinan itu. Iya, keluarga punya keyakinan kuat selama ini tidak ada riwayat almarhum melakukan hal-hal yang negatif. Kompolnas mengungkapkan bahwa dalam penyelidikan kasus kematian Brigadir Nur Hadi terbuka peluang penggunaan pasal pembunuhan. Adapun sebelumnya, penyidik Polda NTB menerapkan pasal penganiayaan terhadap 3 tersangka termasuk atasan Nur Hadi. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono saat ditemui di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat Sabtu 12 Juli mengatakan berkas perkara kasus tewasnya Brigadir Nur Hadi saat ini tengah diteliti Kejaksaan Tinggi NTB. Menurut Arief, jaksa bisa memberikan masukan kepada penyidik untuk menerapkan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang ancaman hukumannya jauh lebih berat.
Lebih lanjut dikatakan olehnya bahwa bisa saja dilakukan penambahan pasal berdasarkan pengembangan hasil penyidikan dan bukti-bukti yang sudah didapatkan selama ini. Adapun dalam kunjungannya, Arief turut meninjau langsung tempat kejadian perkara atau TKP tewasnya Brigadir Nur Hadi di Villa Tekek The Beach House, Gili Trawangan, Lombok Utara. Selain itu juga hotel tempat Nur Hadi menginap serta klinik saat korban mendapat pertolongan dan dinyatakan meninggal dunia. Dari hasil pemantauan didapati bahwa tidak ada CCTV di villa tersebut. Arief juga mendapati kolam tempat tubuh Nur Hadi ditemukan berukuran kecil. Sementara itu saat bertemu dengan istri dan keluarga Nur Hadi di Dusun Lendangri, Desa Sembu, Kecamatan Armada, Lombok Barat, Arief menyampaikan bahwa pertemuan tersebut amanah dari Menko Polhukam, Kapolri, dan Kapolda NTB yang menyampaikan pada keluarga Nur Hadi bahwa kini para pelaku sudah dipecat dari kepolisian dan mendekam di rutan Polda NTB. Dalam kunjungan Kompolnas itu, istri Nur Hadi, Elma Agustin, menyampaikan harapannya agar kepolisian bisa memberikan hak untuk anak-anak korban. Elma juga berharap agar para pelaku dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Ada pertanyaan dari publik meskipun sudah ada 3 tersangka, tetapi Polda belum menetapkan siapa pelaku dari penganiayaan ini, pelaku utama ini. Seolah-olah Polda hanya setengah hati menetapkan tersangka ini. Bagaimana? Nah, begini, tidak setengah hati. Kan tadi sudah kami katakan bahwa berkas ini sudah dikirimkan tahap pertama ke Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi tadi sudah mengatakan menugaskan 5 jaksa peneliti. Ya kan? Jadi karena pada saat terakhir itu dari semasa hidupnya almarhum itu hanya ada 3 orang, 3 orang dan yang satu sudah meninggal, tinggal 2, ya kan? Itu pada saat terakhir. Dan jadi nanti akan diberikan asistensi dari jaksa secara formal siapa ini pelakunya. Itu yang penting. Masuk ke soal penerapan pasal Iya, betul. Pak, benar Pak Jaksa tadi, Kejaksaan Tinggi sudah mengatakan tidak menutup kemungkinan dengan jaksa peneliti itu tadi akan bisa diberikan masukan kepada penyidik. Ini harus ditambahkan pasal ini misalkan demikian, ya kan? Dan selama ini kan ada penerapan pasal 351, 359 dan Yunto 55 yaitu turut serta melakukan. Kalau nanti beliau mengatakan ini harus ditambahkan perkembangan daripada penyidikan dan bukti-bukti yang sudah dilaksanakan selama ini. Begitu. Jadi Mas ya? Keluarga Brigadir Muhammad Nur Hadi merasa keberatan dengan penyidik Polda NTB yang menerapkan pasal penganiayaan terhadap tewasnya anggota Propam tersebut. Kuasa hukum keluarga Brigadir Nur Hadi, Giras Genta Tiwikrama dan Kumar Gaurav menyampaikan, kliennya yakin kasus ini adalah tindak pidana pembunuhan, bukan penganiayaan. Dalam keterangan pada Minggu 13 Juli, Genta mengatakan pihak keluarga kini membutuhkan pendampingan hukum karena perkara yang makin rumit dan belum menemui kejelasan mengenai pelaku utama serta motif. Setidaknya ada 4 poin penting dalam pernyataan yang disampaikan pihak keluarga Nur Hadi. Pertama adalah soal keberatan sekaligus kekecewaan atas konstruksi hukum yang diterapkan. Pihak keluarga meyakini Nur Hadi jadi korban tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP. Menurut Genta, penerapan pasal yang lebih ringan tak mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Kedua, keyakinan keluarga berdasarkan sejumlah temuan seperti pesan ancaman dari ponsel Nur Hadi yang dikirimkan seorang tersangka. Keluarga juga menepis kabar yang menyebut Nur Hadi terlibat penyalahgunaan narkoba hingga merayu teman perempuan tersangka seperti yang beredar di media. Ketiga, keluarga juga menyoroti kebijakan penahanan yang menempatkan 3 tersangka dalam satu lokasi tahanan meski berada di sel berbeda. Kondisi tersebut dianggap berpotensi memengaruhi independensi dan objektivitas keterangan yang disampaikan oleh masing-masing tersangka. Terakhir, keluarga menegaskan kepergian Nur Hadi secara tragis menimbulkan dampak psikologi bagi istri dan 2 anak yang ditinggalkannya. Selain itu juga berdampak pada sosial dan ekonomi keluarga korban.
menggali informasi lebih lanjut lagi, lebih mendetail dari pihak keluarga korban supaya tidak ada kesalahan persepsi dalam menyampaikan ke media. Namun pada intinya kami mewakili keluarga selaku kuasa hukum keluarga berharap agar kasus ini dapat terang benderang karena ada beberapa hal yang menjadi kegelisahan pihak keluarga, diantaranya adalah penerapan pasal yang digunakan. Pihak keluarga sangat yakin bahwa ini bukan hanya sekedar penganiayaan yang menyebabkan kematian, tapi ini juga termasuk pembunuhan. Kemudian yang berikutnya adalah kegelisahan keluarga mengenai motif yang sesungguhnya, karena keluarga sangat terganggu sekali dengan pemberitaan yang ada di media yang menyebutkan bahwa almarhum meninggal karena menggoda seorang wanita dan terjadi perselisihan pemukulan di situ. Itu yang menyebabkan keluarga sangat terganggu karena menurut pengakuan keluarga almarhum ini adalah orang yang sangat jauh dari rokok, minuman keras, apalagi narkotika. Keluarga masih ya punya keyakinan itu. Iya, keluarga punya keyakinan kuat selama ini tidak ada riwayat almarhum melakukan hal-hal yang negatif. Kompolnas mengungkapkan bahwa dalam penyelidikan kasus kematian Brigadir Nur Hadi terbuka peluang penggunaan pasal pembunuhan. Adapun sebelumnya, penyidik Polda NTP menerapkan pasal penganiayaan terhadap 3 tersangka termasuk atasan Nur Hadi. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono saat ditemui di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Sabtu 12 Juli mengatakan, berkas perkara kasus tewasnya Brigadir Nur Hadi saat ini tengah diteliti Kejaksaan Tinggi NTB. Menurut Arief, jaksa bisa memberikan masukan kepada penyidik untuk menerapkan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang ancaman hukumannya jauh lebih berat. Lebih lanjut dikatakan olehnya bahwa bisa saja dilakukan penambahan pasal berdasarkan pengembangan hasil penyidikan dan bukti-bukti yang sudah didapatkan selama ini. Adapun dalam kunjungannya, Arief turut meninjau langsung tempat kejadian perkara atau TKP tewasnya Brigadir Nur Hadi di Villa Tekek The Beach House, Gili Trawangan, Lombok Utara. Selain itu juga hotel tempat Nur Hadi menginap serta klinik saat korban mendapat pertolongan dan dinyatakan meninggal dunia. Dari hasil pemantauan didapati bahwa tidak ada CCTV di villa tersebut. Arief juga mendapati kolam tempat tubuh Nur Hadi ditemukan berukuran kecil. Sementara itu saat bertemu dengan istri dan keluarga Nur Hadi di Dusun Lendangri, Desa Sembu, Kecamatan Armada, Lombok Barat, Arief menyampaikan bahwa pertemuan tersebut amanah dari Menko Polhukam, Kapolri, dan Kapolda NTB, yang menyampaikan pada keluarga Nur Hadi bahwa kini para pelaku sudah dipecat dari kepolisian dan mendekam di rutan Polda NTB. Dalam kunjungan Kompolnas itu, istri Nur Hadi, Elma Agustin, menyampaikan harapannya agar kepolisian bisa memberikan hak untuk anak-anak korban. Elma juga berharap agar para pelaku dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Ada pertanyaan dari publik, meskipun sudah ada 3 tersangka, tetapi Polda belum menetapkan siapa pelaku dari penganiayaan ini, pelaku utama ini. Seolah-olah Polda hanya setengah hati menetapkan tersangka ini. Bagaimana? Nah, begini, tidak setengah hati. Kan tadi sudah kami katakan bahwa berkas ini sudah dikirimkan tahap pertama ke Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi tadi sudah mengatakan menugaskan 5 jaksa peneliti, ya kan? Jadi karena pada saat terakhir itu dari semasa hidupnya almarhum itu hanya ada 3 orang dan yang satu sudah meninggal, tinggal 2, ya kan? Itu pada saat terakhir. Dan jadi nanti akan diberikan asistensi dari jaksa secara formal siapa ini pelakunya. Itu yang penting. Masuk ke soal penerapan pasal. Iya, betul. Pak, benar Pak jaksa tadi, Kejaksaan Tinggi sudah mengatakan tidak menuntut kemungkinan dengan jaksa peneliti itu tadi akan bisa diberikan masukan kepada penyidik. Ini harus ditambahkan pasal ini misalkan demikian, ya kan? Yang selama ini kan ada penerapan pasal 351, 359 dan Yunto 55, yaitu turut serta melakukan. Kalau nanti beliau mengatakan ini harus tindakan perkembangan daripada penyidikan dan bukti-bukti yang sudah dilaksanakan selama ini. Begitu. Jadi Mas ya?
Keluarga Brigadir Muhammad Nur Hadi merasa keberatan dengan penyidik Polda NTB yang menerapkan pasal penganiayaan terhadap tewasnya anggota Propam tersebut. Kuasa hukum keluarga Brigadir Nur Hadi, Giras Genta Triwikrama dan Kumar Gaurav menyampaikan, kliennya yakin kasus ini adalah tindak pidana pembunuhan, bukan penganiayaan. Dalam keterangan pada Minggu 13 Juli, Genta mengatakan pihak keluarga kini membutuhkan pendampingan hukum karena perkara yang makin rumit dan belum menemui kejelasan mengenai pelaku utama serta motif. Setidaknya ada 4 poin penting dalam pernyataan yang disampaikan pihak keluarga Nur Hadi. Pertama adalah soal keberatan sekaligus kekecewaan atas konstruksi hukum yang diterapkan. Pihak keluarga meyakini Nur Hadi jadi korban tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP. Menurut Genta, penerapan pasal yang lebih ringan tak mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Kedua, keyakinan keluarga berdasarkan sejumlah temuan seperti pesan ancaman dari ponsel Nur Hadi yang dikirimkan seorang tersangka. Keluarga juga menepis kabar yang menyebut Nur Hadi terlibat penyalahgunaan narkoba hingga merayu teman perempuan tersangka seperti yang beredar di media. Ketiga, keluarga juga menyoroti kebijakan penahanan yang menempatkan 3 tersangka dalam satu lokasi tahanan meski berada di sel berbeda. Kondisi tersebut dianggap berpotensi memengaruhi independensi dan objektivitas keterangan yang disampaikan oleh masing-masing tersangka. Terakhir, keluarga menegaskan kepergian Nur Hadi secara tragis menimbulkan dampak psikologi bagi istri dan 2 anak yang ditinggalkannya. Selain itu juga berdampak pada sosial dan ekonomi keluarga korban. Menggali informasi lebih lanjut lagi, lebih mendetail dari pihak keluarga korban supaya tidak ada kesalahan persepsi dalam menyampaikan ke media. Namun pada intinya kami mewakili keluarga selaku kuasa hukum keluarga berharap agar kasus ini dapat terang benderang karena ada beberapa hal yang menjadi kegelisahan pihak keluarga, diantaranya adalah penerapan pasal yang digunakan. Pihak keluarga sangat yakin bahwa ini bukan hanya sekedar penganiayaan yang menyebabkan kematian, tapi ini juga termasuk pembunuhan. Kemudian yang berikutnya adalah kegelisahan keluarga mengenai motif yang sesungguhnya. Karena keluarga sangat terganggu sekali dengan pemberitaan yang ada di media yang menyebutkan bahwa almarhum meninggal karena menggoda seorang wanita dan terjadi perselisihan pemukulan di situ. Itu yang menyebabkan keluarga sangat terganggu. Karena menurut pengakuan keluarga, almarhum ini adalah orang yang sangat jauh dari rokok, minuman keras, apalagi narkotika. Keluarga sih ya punya keyakinan itu. Iya, keluarga punya keyakinan kuat selama ini tidak ada riwayat almarhum melakukan hal-hal yang negatif. Kompolnas mengungkapkan bahwa dalam penyelidikan kasus kematian Brigadir Nur Hadi terbuka peluang penggunaan pasal pembunuhan. Adapun sebelumnya, penyidik Polda NTB menerapkan pasal penganiayaan terhadap 3 tersangka termasuk atasan Nur Hadi. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono saat ditemui di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat Sabtu 12 Juli mengatakan berkas perkara kasus tewasnya Brigadir Nur Hadi saat ini tengah diteliti Kejaksaan Tinggi NTB. Menurut Arief, jaksa bisa memberikan masukan kepada penyidik untuk menerapkan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang ancaman hukumannya jauh lebih berat. Lebih lanjut dikatakan olehnya bahwa bisa saja dilakukan penambahan pasal berdasarkan pengembangan hasil penyidikan dan bukti-bukti yang sudah didapatkan selama ini. Adapun dalam kunjungannya, Arief turut meninjau langsung tempat kejadian perkara atau TKP tewasnya Brigadir Nur Hadi di Villa Tekek The Beach House, Gili Trawangan, Lombok Utara. Selain itu juga hotel tempat Nur Hadi menginap serta klinik saat korban mendapat pertolongan dan dinyatakan meninggal dunia. Dari hasil pemantauan didapati bahwa tidak ada CCTV di villa tersebut. Arief juga mendapati kolam tempat tubuh Nur Hadi ditemukan berukuran kecil. Sementara itu saat bertemu dengan istri dan keluarga Nur Hadi di Dusun Lendangri, Desa Sembu, Kecamatan Armada, Lombok Barat, Arief menyampaikan bahwa pertemuan tersebut amanah dari Menko Polhukam, Kapolri, dan Kapolda NTB.
yang menyampaikan pada keluarga Nur Hadi bahwa kini para pelaku sudah dipecat dari kepolisian dan mendekam di rutan Polda NTB. Dalam kunjungan Kompolnas itu, istri Nur Hadi, Elma Agustin, menyampaikan harapannya agar kepolisian bisa memberikan hak untuk anak-anak korban. Elma juga berharap agar para pelaku dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Ada pertanyaan dari publik, meskipun sudah ada 3 tersangka, tetapi Polda belum menetapkan siapa pelaku dari penganiayaan ini, pelaku utama ini. Seolah-olah Polda hanya setengah hati menetapkan tersangka ini. Bagaimana? Nah, begini, tidak setengah hati. Kan tadi sudah kami katakan bahwa berkas ini sudah dikirimkan tahap pertama ke Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi tadi sudah mengatakan menugaskan 5 jaksa peneliti. Ya kan? Jadi karena pada saat terakhir itu dari semasa hidupnya almarhum itu hanya ada 3 orang, 3 orang dan yang satu sudah meninggal, tinggal 2, ya kan? Itu pada saat terakhir. Dan jadi nanti akan diberikan asistensi dari jaksa secara formal siapa ini pelakunya. Itu yang penting. Masuk ke soal penerapan pasal. Iya, betul. Pak, benar Pak jaksa tadi, Kejaksaan Tinggi sudah mengatakan tidak menutup kemungkinan dengan jaksa peneliti itu tadi akan bisa diberikan masukan kepada penyidik. Ini harus ditambahkan pasal ini misalkan demikian, ya kan? Yang selama ini kan ada penerapan pasal 351, 359 dan Yunto 55, yaitu turut serta melakukan. Kalau nanti beliau mengatakan ini harus tindakan perkembangan daripada penyidikan dan bukti-bukti yang sudah dilaksanakan selama ini. Begitu. Jadi Mas ya. Keluarga Brigadir Muhammad Nur Hadi merasa keberatan dengan penyidik Polda NTB yang menerapkan pasal penganiayaan terhadap tewasnya anggota Propam tersebut. Kuasa hukum keluarga Brigadir Nur Hadi, Giras Genta Triwikrama dan Kumar Gaurav menyampaikan, kliennya yakin kasus ini adalah tindak pidana pembunuhan, bukan penganiayaan. Dalam keterangan pada Minggu 13 Juli, Genta mengatakan pihak keluarga kini membutuhkan pendampingan hukum karena perkara yang makin rumit dan belum menemui kejelasan mengenai pelaku utama serta motif. Setidaknya ada 4 poin penting dalam pernyataan yang disampaikan pihak keluarga Nur Hadi. Pertama adalah soal keberatan sekaligus kekecewaan atas konstruksi hukum yang diterapkan. Pihak keluarga meyakini Nur Hadi jadi korban tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP. Menurut Genta, penerapan pasal yang lebih ringan tak mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Kedua, keyakinan keluarga berdasarkan sejumlah temuan seperti pesan ancaman dari ponsel Nur Hadi yang dikirimkan seorang tersangka. Keluarga juga menepis kabar yang menyebut Nur Hadi terlibat penyalahgunaan narkoba hingga merayu teman perempuan tersangka seperti yang beredar di media. Ketiga, keluarga juga menyoroti kebijakan penahanan yang menempatkan 3 tersangka dalam satu lokasi tahanan meski berada di sel berbeda. Kondisi tersebut dianggap berpotensi memengaruhi independensi dan objektivitas keterangan yang disampaikan oleh masing-masing tersangka. Terakhir, keluarga menegaskan kepergian Nur Hadi secara tragis menimbulkan dampak psikologi bagi istri dan 2 anak yang ditinggalkannya. Selain itu juga berdampak pada sosial dan ekonomi keluarga korban. Menggali informasi lebih lanjut lagi, lebih mendetail dari pihak keluarga korban supaya tidak ada kesalahan persepsi dalam menyampaikan ke media. Namun pada intinya kami mewakili keluarga selaku kuasa hukum keluarga berharap agar kasus ini dapat terang benderang karena ada beberapa hal yang menjadi kegelisahan pihak keluarga, diantaranya adalah penerapan pasal yang digunakan. Pihak keluarga sangat yakin bahwa ini bukan hanya sekedar penganiayaan yang menyebabkan kematian, tapi ini juga termasuk pembunuhan. Kemudian yang berikutnya adalah kegelisahan keluarga mengenai motif yang sesungguhnya. Karena keluarga sangat terganggu sekali dengan pemberitaan yang ada di media yang menyebutkan bahwa almarhum meninggal karena menggoda seorang wanita dan terjadi perselisihan pemukulan di situ. Itu yang menyebabkan keluarga sangat terganggu
karena menurut pengakuan keluarga, almarhum ini adalah orang yang sangat jauh dari rokok, minuman keras, apalagi narkotika. Keluarga masih ya punya keyakinan itu. Iya, keluarga punya keyakinan kuat selama ini tidak ada riwayat almarhum melakukan hal-hal yang negatif. Kompolnas mengungkapkan bahwa dalam penyelidikan kasus kematian Brigadir Nur Hadi terbuka peluang penggunaan pasal pembunuhan. Adapun sebelumnya, penyidik Polda NTB menerapkan pasal penganiayaan terhadap 3 tersangka termasuk atasan Nur Hadi. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono saat ditemui di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat Sabtu 12 Juli mengatakan berkas perkara kasus tewasnya Brigadir Nur Hadi saat ini tengah diteliti Kejaksaan Tinggi NTB. Menurut Arief, jaksa bisa memberikan masukan kepada penyidik untuk menerapkan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang ancaman hukumannya jauh lebih berat. Lebih lanjut dikatakan olehnya bahwa bisa saja dilakukan penambahan pasal berdasarkan pengembangan hasil penyidikan dan bukti-bukti yang sudah didapatkan selama ini. Adapun dalam kunjungannya, Arief turut meninjau langsung tempat kejadian perkara atau TKP tewasnya Brigadir Nur Hadi di Villa Tekek The Beach House, Gili Trawangan, Lombok Utara. Selain itu juga hotel tempat Nur Hadi menginap serta klinik saat korban mendapat pertolongan dan dinyatakan meninggal dunia. Dari hasil pemantauan didapati bahwa tidak ada CCTV di villa tersebut. Arief juga mendapati kolam tempat tubuh Nur Hadi ditemukan berukuran kecil. Sementara itu saat bertemu dengan istri dan keluarga Nur Hadi di Dusun Lendangri, Desa Sembung, Kecamatan Armada, Lombok Barat, Arief menyampaikan bahwa pertemuan tersebut amanah dari Menko Polhukam, Kapolri, dan Kapolda NTB yang menyampaikan pada keluarga Nur Hadi bahwa kini para pelaku sudah dipecat dari kepolisian dan mendekam di rutan Polda NTB. Dalam kunjungan Kompolnas itu, istri Nur Hadi, Elma Agustin, menyampaikan harapannya agar kepolisian bisa memberikan hak untuk anak-anak korban. Elma juga berharap agar para pelaku dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Ada pertanyaan dari publik meskipun sudah ada 3 tersangka, tetapi Polda belum menyatakan siapa pelaku dari penganiayaan ini, pelaku utama ini. Seolah-olah Polda hanya setengah hati menetapkan tersangka ini. Bagaimana? Nah, begini, tidak setengah hati. Kan tadi sudah kami katakan bahwa berkas ini sudah dikirimkan tahap pertama ke Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi tadi sudah mengatakan menugaskan 5 jaksa peneliti. Ya kan? Jadi karena pada saat terakhir itu dari semasa hidupnya almarhum itu hanya ada 3 orang, 3 orang dan yang satu sudah meninggal, tinggal 2, ya kan? Itu pada saat terakhir. Dan jadi nanti akan diberikan asistensi dari jaksa secara formal siapa ini pelakunya. Itu yang penting. Masuk ke soal penerapan pasal. Iya, betul. Pak, benar Pak jaksa tadi, Kejaksaan Tinggi sudah mengatakan tidak menutup kemungkinan dengan jaksa peneliti itu tadi akan bisa diberikan masukan kepada penyidik. Ini harus ditambahkan pasal ini misalkan demikian, ya kan? Yang selama ini kan ada penerapan pasal 351, 359 dan Yunto 55 yaitu turut serta melakukan. Kalau nanti beliau mengatakan ini harus ditambahkan perkembangan daripada penyidikan dan bukti-bukti yang sudah dilaksanakan selama ini. Begitu. Iya Mas ya? Keluarga Brigadir Muhammad Nur Hadi merasa keberatan dengan penyidik Polda NTB yang menerapkan pasal penganiayaan terhadap tewasnya anggota Propam tersebut. Kuasa hukum keluarga Brigadir Nur Hadi, Giras Genta Tiwikrama dan Kumar Gaurav menyampaikan, kliennya yakin kasus ini adalah tindak pidana pembunuhan, bukan penganiayaan. Dalam keterangan pada Minggu 13 Juli, Genta mengatakan pihak keluarga kini membutuhkan pendampingan hukum karena perkara yang makin rumit dan belum menemui kejelasan mengenai pelaku utama serta motif. Setidaknya ada 4 poin penting dalam pernyataan yang disampaikan pihak keluarga Nur Hadi. Pertama adalah soal keberatan sekaligus kekecewaan atas konstruksi hukum yang diterapkan. Pihak keluarga meyakini Nur Hadi jadi korban tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP. Menurut Genta, penerapan pasal yang lebih ringan
tak mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Kedua, keyakinan keluarga berdasarkan sejumlah temuan, seperti pesan ancaman dari ponsel Nur Hadi yang dikirimkan seorang tersangka. Keluarga juga menepis kabar yang menyebut Nur Hadi terlibat penyalahgunaan narkoba hingga merayu teman perempuan tersangka seperti yang beredar di media. Ketiga, keluarga juga menyoroti kebijakan penahanan yang menempatkan 3 tersangka dalam satu lokasi tahanan meski berada di sel berbeda. Kondisi tersebut dianggap berpotensi memengaruhi independensi dan objektivitas keterangan yang disampaikan oleh masing-masing tersangka. Terakhir, keluarga menegaskan kepergian Nur Hadi secara tragis menimbulkan dampak psikologi bagi istri dan 2 anak yang ditinggalkannya. Selain itu juga berdampak pada sosial dan ekonomi keluarga korban. Menggali informasi lebih lanjut lagi, lebih mendetail dari pihak keluarga korban supaya tidak ada kesalahan persepsi dalam menyampaikan ke media. Namun pada intinya kami mewakili keluarga selaku kuasa hukum keluarga berharap agar kasus ini dapat terang benderang, karena ada beberapa hal yang menjadi kegelisahan pihak keluarga, diantaranya adalah penerapan pasal yang digunakan. Pihak keluarga sangat yakin bahwa ini bukan hanya sekedar penganiayaan yang menyebabkan kematian, tapi ini juga termasuk pembunuhan. Kemudian yang berikutnya keluarga mengenai motif yang sesungguhnya, karena keluarga sangat terganggu sekali dengan pemberitaan yang ada di media yang menyebutkan bahwa almarhum meninggal karena menggoda seorang wanita dan terjadi perselisihan pemukulan di situ. Itu yang menyebabkan keluarga sangat terganggu, karena menurut pengakuan keluarga, almarhum ini adalah orang yang sangat jauh dari rokok, minuman keras, apalagi narkotika. Keluarga sih ya punya keyakinan itu. Iya, keluarga punya keyakinan kuat selama ini tidak ada riwayat almarhum melakukan hal-hal yang negatif. Kompolnas mengungkapkan bahwa dalam penyelidikan kasus kematian Brigadir Nur Hadi terkait pasal pembunuhan. Adapun sebelumnya penyidik Polda NTP menerapkan pasal penganiayaan terhadap 3 tersangka termasuk atasan Nur Hadi. Kompolnas Arief Wicaksono Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Sabtu 12 Juli mengatakan berkas perkara kasus tewasnya Brigadir Nur Hadi saat ini tengah di Kejaksaan Tinggi NTB. Menurut Arief, jaksa bisa memberikan masukan kepada penyidik untuk menerapkan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang ancaman hukumannya jauh lebih berat. Lebih lanjut dikatakan olehnya bahwa bisa saja dilakukan penambahan pasal berdasarkan pengembangan hasil penyidikan dan bukti-bukti yang sudah didapatkan selama ini. Adapun dalam kunjungannya, Arief turut meninjau langsung tempat kejadian perkara atau TKP tewasnya Brigadir Nur Hadi di Villa Tekek The Beach House, Gili Trawangan, Lombok Utara. Selain itu juga hotel tempat Nur Hadi menginap serta klinik saat korban mendapat pertolongan dan dinyatakan meninggal dunia. Dari hasil pemantauan didapati bahwa tidak ada CCTV di villa tersebut. Arief juga mendapati kolam tempat tubuh Nur Hadi ditemukan berukuran kecil. Sementara itu saat bertemu dengan istri dan keluarga Nur Hadi di Dusun Lendangri, Desa Sembu, Kecamatan Armada, Lombok Barat, Arief menyampaikan bahwa pertemuan tersebut amanah dari Menko Polhukam, Kapolri, dan Kapolda NTB, yang menyampaikan pada keluarga Nur Hadi bahwa kini para pelaku sudah dipecat dari kepolisian dan mendekam di rutan Polda NTB. Dalam kunjungan Kompolnas itu, istri Nur Hadi, Elma Agustin, menyampaikan harapannya agar kepolisian bisa memberikan hak untuk anak-anak korban. Elma juga berharap agar para pelaku dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Ada pertanyaan dari publik, meskipun sudah ada 3 tersangka, tetapi Polda belum menetapkan siapa pelaku dari penganiayaan ini, pelaku utama ini. Seolah-olah Polda hanya setengah hati menetapkan tersangka ini. Bagaimana? Nah, begini, tidak setengah hati. Kan tadi sudah kami katakan bahwa berkas ini sudah dikirimkan tahap pertama ke Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi tadi sudah mengatakan menugaskan 5 jaksa peneliti. Ya kan? Jadi karena pada saat terakhir itu dari semasa hidupnya almarhum itu hanya ada 3 orang.
3 orang dan yang satu sudah meninggal, tinggal 2, ya kan? Itu pada saat terakhir. Dan jadi nanti akan diberikan asistensi dari jaksa secara formal siapa ini pelakunya. Itu yang penting. Masuk ke soal penerapan pasal Iya, betul. Pak, 8. benar Pak jaksa tadi, Kejaksaan tinggi sudah mengatakan tidak menuntut kemungkinan dengan jaksa peneliti itu tadi akan bisa diberikan masukan kepada penyidik. Ini harus ditambahkan pasal ini misalkan demikian, ya kan? Yang selama ini kan ada penerapan pasal 351, 359 dan Yunto 55 yaitu turut serta melakukan. Kalau nanti beliau mengatakan ini harus tindakan perkembangan daripada penyidikan dan bukti-bukti yang sudah dilaksanakan selama ini. Begitu. Jadi Mas ya? Keluarga Brigadir Muhammad Nur Hadi merasa keberatan dengan penyidik Polda NTB yang menerapkan pasal penganiayaan terhadap tewasnya anggota Propam tersebut. Kuasa hukum keluarga Brigadir Nur Hadi, Giras Genta Tiwikrama dan Kumar Gaurav menyampaikan, kliennya yakin kasus ini adalah tindak pidana pembunuhan, bukan penganiayaan. Dalam keterangan pada Minggu 13 Juli, Genta mengatakan pihak keluarga kini membutuhkan pendampingan hukum karena perkara yang makin rumit dan belum menemui kejelasan mengenai pelaku utama serta motif. Setidaknya ada 4 poin penting dalam pernyataan yang disampaikan pihak keluarga Nur Hadi. Pertama adalah soal keberatan sekaligus kekecewaan atas konstruksi hukum yang diterapkan. Pihak keluarga meyakini Nur Hadi jadi korban tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP. Menurut Genta, penerapan pasal yang lebih ringan tak mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Kedua, keyakinan keluarga berdasarkan sejumlah temuan seperti pesan ancaman dari ponsel Nur Hadi yang dikirimkan seorang tersangka. Keluarga juga menepis kabar yang menyebut Nur Hadi terlibat penyalahgunaan narkoba hingga merayu teman perempuan tersangka seperti yang beredar di media. Ketiga, keluarga juga menyoroti kebijakan penahanan yang menempatkan 3 tersangka dalam satu lokasi tahanan meski berada di sel berbeda. Kondisi tersebut dianggap berpotensi memengaruhi independensi dan objektivitas keterangan yang disampaikan oleh masing-masing tersangka. Terakhir, keluarga menegaskan kepergian Nur Hadi secara tragis menimbulkan dampak psikologi bagi istri dan 2 anak yang ditinggalkannya. Selain itu juga berdampak pada sosial dan ekonomi keluarga korban. Menggali informasi lebih lanjut lagi, lebih mendetail dari pihak keluarga korban supaya tidak ada kesalahan persepsi dalam menyampaikan ke media. Namun pada intinya kami mewakili keluarga selaku kuasa hukum keluarga berharap agar kasus ini dapat terang benderang karena ada beberapa hal yang menjadi kegelisahan pihak keluarga, diantaranya adalah penerapan pasal yang digunakan. Pihak keluarga sangat yakin bahwa ini bukan hanya sekedar penganiayaan yang menyebabkan kematian, tapi ini juga termasuk pembunuhan. Kemudian yang berikutnya adalah kegelisahan keluarga mengenai motif yang sesungguhnya, karena keluarga sangat terganggu sekali dengan pemberitaan yang ada di media yang menyebutkan bahwa almarhum meninggal karena menggoda seorang wanita dan terjadi perselisihan pemukulan di situ. Itu yang menyebabkan keluarga sangat terganggu karena menurut pengakuan keluarga almarhum ini adalah orang yang sangat jauh dari rokok, minuman keras, apalagi narkotika. Keluarga masih punya keyakinan itu. Iya, keluarga punya keyakinan kuat selama ini tidak ada riwayat almarhum melakukan hal-hal yang negatif. Kompolnas mengungkapkan bahwa dalam penyelidikan kasus kematian Brigadir Nur Hadi terbuka peluang penggunaan pasal pembunuhan. Adapun sebelumnya, penyidik Polda NTB menerapkan pasal penganiayaan terhadap 3 tersangka termasuk atasan Nur Hadi. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono saat ditemui di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Sabtu 12 Juli mengatakan, berkas perkara kasus tewasnya Brigadir Nur Hadi saat ini tengah diteliti Kejaksaan Tinggi NTB.
Menurut Arif, jaksa bisa memberikan masukan kepada penyidik untuk menerapkan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang ancaman hukumannya jauh lebih berat. Lebih lanjut dikatakan olehnya bahwa bisa saja dilakukan penambahan pasal berdasarkan pengembangan hasil penyidikan dan bukti-bukti yang sudah didapatkan selama ini. Adapun dalam kunjungannya, Arif turut meninjau langsung tempat kejadian perkara atau TKP tewasnya Brigadir Nur Hadi di Villa Tekek The Beach House, Gili Trawangan, Lombok Utara. Selain itu juga hotel tempat Nur Hadi menginap serta klinik saat korban mendapat pertolongan dan dinyatakan meninggal dunia. Dari hasil pemantauan didapati bahwa tidak ada CCTV di villa tersebut. Arif juga mendapati kolam tempat tubuh Nur Hadi ditemukan berukuran kecil. Sementara itu saat bertemu dengan istri dan keluarga Nur Hadi di Dusun Lendangri, Desa Sembu, Kecamatan Armada, Lombok Barat, Arif menyampaikan bahwa pertemuan tersebut amanah dari Menko Polhukam, Kapolri, dan Kapolda NTB yang menyampaikan pada keluarga Nur Hadi bahwa kini para pelaku sudah dipecat dari kepolisian dan mendekam di rutan Polda NTB. Dalam kunjungan Kompolnas itu, istri Nur Hadi, Elma Agustin, menyampaikan harapannya agar kepolisian bisa memberikan hak untuk anak-anak korban. Elma juga berharap agar para pelaku dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Ada pertanyaan dari publik, meskipun sudah ada 3 tersangka, tetapi Polda belum menetapkan siapa pelaku dari penganiayaan ini, pelaku utama ini. Seolah-olah Polda hanya setengah hati menetapkan tersangka ini. Bagaimana? Nah, begini, tidak setengah hati. Kan tadi sudah kami katakan bahwa berkas ini sudah dikirimkan tahap pertama ke Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi tadi sudah mengatakan menugaskan 5 jaksa peneliti, ya kan? Jadi karena pada saat terakhir itu dari semasa hidupnya almarhum itu hanya ada 3 orang, 3 orang dan yang satu sudah meninggal, tinggal 2, ya kan? Itu pada saat terakhir. Dan jadi nanti akan diberikan asistensi dari jaksa secara formal siapa ini pelakunya. Itu yang penting. Masuk ke soal penerapan pasal. Iya, betul. Pak, benar Pak jaksa tadi, Kejaksaan Tinggi sudah mengatakan tidak menuntut kemungkinan dengan jaksa peneliti itu tadi akan bisa diberikan masukan kepada penyidik. Ini harus ditambahkan pasal ini misalkan demikian, ya kan? Yang selama ini kan ada penerapan pasal 351, 359 dan Yonto 55, yaitu turut serta melakukan. Kalau nanti beliau mengatakan ini harus tindakan perkembangan daripada penyidikan dan bukti-bukti yang sudah dilaksanakan selama ini. Begitu. Jadi Mas ya? Keluarga Brigadir Muhammad Nur Hadi merasa keberatan dengan penyidik Polda NTB yang menerapkan pasal penganiayaan terhadap tewasnya anggota Propam tersebut. Kuasa hukum keluarga Brigadir Nur Hadi, Giras Genta Tiwikrama dan Kumar Gaurav menyampaikan, kliennya yakin kasus ini adalah tindak pidana pembunuhan, bukan penganiayaan. Dalam keterangan pada Minggu 13 Juli, Genta mengatakan pihak keluarga kini membutuhkan pendampingan hukum karena perkara yang makin rumit dan belum menemui kejelasan mengenai pelaku utama serta motif. Setidaknya ada 4 poin penting dalam pernyataan yang disampaikan pihak keluarga Nur Hadi. Pertama adalah soal keberatan sekaligus kekecewaan atas konstruksi hukum yang diterapkan. Pihak keluarga meyakini Nur Hadi jadi korban tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP. Menurut Genta, penerapan pasal yang lebih ringan tak mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Kedua, keyakinan keluarga berdasarkan sejumlah temuan seperti pesan ancaman dari ponsel Nur Hadi yang dikirimkan seorang tersangka. Keluarga juga menepis kabar yang menyebut Nur Hadi terlibat penyalahgunaan narkoba hingga merayu teman perempuan tersangka seperti yang beredar di media. Ketiga, keluarga juga menyoroti kebijakan penahanan yang menempatkan 3 tersangka dalam satu lokasi tahanan meski berada di sel berbeda. Kondisi tersebut dianggap berpotensi memengaruhi independensi dan objektivitas keterangan yang disampaikan oleh masing-masing tersangka. Terakhir, keluarga menegaskan kepergian Nur Hadi secara tragis menimbulkan dampak psikologi bagi istri dan 2 anak yang ditinggalkannya.
Selain itu juga berdampak pada sosial dan ekonomi keluarga korban. Menggali informasi lebih lanjut lagi, lebih mendetail dari pihak keluarga korban supaya tidak ada kesalahan persepsi dalam menyampaikan ke media. Namun pada intinya kami mewakili keluarga selaku kuasa hukum keluarga berharap agar kasus ini dapat terang benderang karena ada beberapa hal yang menjadi kegelisahan pihak keluarga, diantaranya adalah penerapan pasal yang digunakan. Pihak keluarga sangat yakin bahwa ini bukan hanya sekedar penganiayaan yang menyebabkan kematian, tapi ini juga termasuk pembunuhan. Kemudian yang berikutnya adalah kegelisahan keluarga mengenai motif yang sesungguhnya, karena keluarga sangat terganggu sekali dengan pemberitaan yang ada di media yang menyebutkan bahwa almarhum meninggal karena menggoda seorang wanita dan terjadi perselisihan pemukulan di situ. Itu yang menyebabkan keluarga sangat terganggu karena menurut pengakuan keluarga almarhum ini adalah orang yang sangat jauh dari rokok, minuman keras, apalagi narkotika. Keluarga sih ya punya keyakinan itu. Iya, keluarga punya keyakinan kuat selama ini tidak ada riwayat almarhum melakukan hal-hal yang negatif. Kompolnas mengungkapkan bahwa dalam penyelidikan kasus kematian Brigadir Nur Hadi terbuka peluang penggunaan pasal pembunuhan. Adapun sebelumnya penyidik Polda NTP menerapkan pasal penganiayaan terhadap 3 tersangka termasuk atasan Nur Hadi. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono saat ditemui di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat Sabtu 12 Juli mengatakan berkas perkara kasus tewasnya Brigadir Nur Hadi saat ini tengah diteliti Kejaksaan Tinggi NTB. Menurut Arief, jaksa bisa memberikan masukan kepada penyidik untuk menerapkan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang ancaman hukumannya jauh lebih berat. Lebih lanjut dikatakan olehnya bahwa bisa saja dilakukan penambahan pasal berdasarkan pengembangan hasil penyidikan dan bukti-bukti yang sudah didapatkan selama ini. Adapun dalam kunjungannya, Arief turut meninjau langsung tempat kejadian perkara atau TKP tewasnya Brigadir Nur Hadi di Villa Tekek The Beach House, Gili Trawangan, Lombok Utara. Selain itu juga hotel tempat Nur Hadi menginap serta klinik saat korban mendapat pertolongan dan dinyatakan meninggal dunia. Dari hasil pemantauan didapati bahwa tidak ada CCTV di villa tersebut. Arief juga mendapati kolam tempat tubuh Nur Hadi ditemukan berukuran kecil. Sementara itu saat bertemu dengan istri dan keluarga Nur Hadi di Dusun Lendangri, Desa Sembu, Kecamatan Armada, Lombok Barat, Arief menyampaikan bahwa pertemuan tersebut amanah dari Menko Polhukam, Kapolri, dan Kapolda NTB yang menyampaikan pada keluarga Nur Hadi bahwa kini para pelaku sudah dipecat dari kepolisian dan mendekam di rutan Polda NTB. Dalam kunjungan Kompolnas itu, istri Nur Hadi, Elma Agustin, menyampaikan harapannya agar kepolisian bisa memberikan hak untuk anak-anak korban. Elma juga berharap agar para pelaku dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Ada pertanyaan dari publik meskipun sudah ada 3 tersangka, tetapi Polda belum menetapkan siapa pelaku dari penganiayaan ini, pelaku utama ini. Seolah-olah Polda hanya setengah hati menetapkan tersangka ini. Bagaimana? Nah, begini, tidak setengah hati. Kan tadi sudah kami katakan bahwa berkas ini sudah dikirimkan tahap pertama ke Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi tadi sudah mengatakan menugaskan 5 jaksa peneliti, ya kan? Jadi karena pada saat terakhir itu dari semasa hidupnya almarhum itu hanya ada 3 orang dan yang 1 sudah meninggal, tinggal 2, ya kan? Itu pada saat terakhir. Dan jadi nanti akan diberikan asistensi dari jaksa secara formal siapa ini pelakunya. Itu yang penting. Masuk ke soal penerapan pasal. Iya, betul. Pak, benar Pak jaksa tadi, Kejaksaan Tinggi sudah mengatakan tidak menuntut kemungkinan dengan jaksa peneliti itu tadi akan bisa diberikan masukan kepada penyidik. Ini harus ditambahkan pasal ini misalkan demikian, ya kan? Yang selama ini kan ada penerapan pasal 351, 359 dan Yunto 55, yaitu turut serta melakukan. Kalau nanti beliau mengatakan ini harus ditambahkan perkembangan daripada penyidikan dan
bukti-bukti yang sudah dilaksanakan selama ini. Begitu. Iya Mas ya? Keluarga Brigadir Muhammad Nur Hadi merasa keberatan dengan penyidik Polda NTB yang menerapkan pasal penganiayaan terhadap tewasnya anggota Propam tersebut. Kuasa hukum keluarga Brigadir Nur Hadi, Giras Genta Triwikrama dan Kumar Gaurav menyampaikan, kliennya yakin kasus ini adalah tindak pidana pembunuhan, bukan penganiayaan. Dalam keterangan pada Minggu 13 Juli, Genta mengatakan pihak keluarga kini membutuhkan pendampingan hukum karena perkara yang makin rumit dan belum menemui kejelasan mengenai pelaku utama serta motif. Setidaknya ada 4 poin penting dalam pernyataan yang disampaikan pihak keluarga Nur Hadi. Pertama adalah soal keberatan sekaligus kekecewaan atas konstruksi hukum yang diterapkan. Pihak keluarga